Baik, karena udah jam 8:20, kita mulai ya tema malam ini. Untuk tema malam ini kita akan mencoba untuk memulai project dengan Next.js. Jadi pertama, apa itu Next.js? Next.js itu adalah kerangka kerja atau framework React untuk membangun aplikasi web full stack. Next.js ini menggunakan komponen React untuk membangun antar muka pengguna, dan Next.js memiliki fitur tambahan untuk optimisasi lainnya. Dan juga Next.js juga mengabstraksi dan secara otomatis mengkonfigurasi hal-hal lainnya yang diperlukan untuk React, seperti bundling, compiling, dan lainnya. Sehingga developer dapat fokus pada pengembangan aplikasi tanpa perlu menghabiskan waktu untuk konfigurasi. Untuk penjelasan lebih lebih dalam bisa dibuka di web Next.js, itu di nextjs.org.docs. Terus apa bedanya Next.js dengan React.js? React.js itu merupakan library, sedangkan Next.js itu framework. Jadi library itu hanya sebatas npm package yang bisa kita gunakan di project kita. Jadi sebenarnya React.js itu bisa dipakai di mana aja, nggak cuma di browser aja, karena itu merupakan library. Sedangkan Next.js itu framework, jadi semuanya satu kesatuan. Dia punya aturan sendiri, masalah routing, masalah bundling, dan lain sebagainya. Jadi cakupan Next.js itu lebih luas karena itu merupakan framework, sedangkan React.js itu hanya terbatas library. Namun karena React.js itu library, jadi bisa digunakan di mana aja. Jadi kalau mau menggabungkan Vue dengan Vue dengan React.js dalam satu project bisa. Terus untuk memulai project Next.js sendiri, bisa dilihat di webnya, di instalasi. Di sini ada script yang bisa kita gunakan untuk membuat projectnya. Pertama, eh, buka folder yang ingin kita simpan projectnya. Dan selanjutnya buka terminal. Selanjutnya copy kode ini, npx create next app.latex, lalu enter. Ya, ini lumayan lama karena dia harus ngedownload package-nya dulu. Selanjutnya kita akan diminta untuk memasukin nama projectnya, misalnya contoh blog app. Selanjutnya apakah akan menggunakan TypeScript? Direkomendasikan sih TypeScript. Jadi bagi kalian yang masih menggunakan JS, sebaiknya dari sekarang mulai belajar menggunakan TypeScript. Selanjutnya apakah ingin menggunakan Sline? Sline itu semacam aturan untuk pengkodingan. Misalnya string itu pakai petik satu atau petik dua, terus JS-nya apakah pakai titik koma di belakangnya atau enggak, seperti itu. Jadi sebaiknya untuk proyek-proyek selanjutnya kalian harus sudah menerapkan Sline. Nah, ini juga Sline ini juga merupakan materi di React Expert, di kelas React Expert berikutnya. Selanjutnya apakah akan menggunakan Tailwind? Ini terserah, kalian bisa menggunakan Tailwind atau enggak. Tapi untuk project ini kita akan pakai Tailwind. Apakah akan menggunakan apa kodenya akan disimpan di source directory? Ini terserah sebenarnya, bisa no atau yes, tapi saya lebih suka untuk
tidak menggunakan store directory seperti itu. Selanjutnya apakah ingin menggunakan app router? Ini penjelasan app router akan kita jelaskan nanti ya. Jadi ini untuk versi next sekarang direkomendasikan untuk menggunakan app router. Jadi di sini kita pilih yes. Apakah menggunakan turbo pack? Pilih yes. Ini mengkostumisasi import alias secara default menggunakan add, tapi kalau mau di custom terserah. Tapi lebih baik menggunakan standarnya aja, yaitu add untuk import seperti itu. Ya ini lumayan memakan waktu karena dia mendownload package-nya untuk instalasi node modul yang dibutuhkan. Kita lagi start project Next.js. Ini udah selesai. Selanjutnya ini foldernya udah terbuat, folder contoh blok app-nya. Selanjutnya kita buka dengan VS Code, file, window. Open folder. Ini project Next.js yang telah berhasil kita buat tadi. Struktur folder seperti ini. Ini ada folder app, ada folder public. Folder public ini untuk menyimpan file-file public seperti image, PDF dan sebagainya. Terus ada node modul. Jadi kita nanti akan lebih banyak bekerja di folder app ini. Terus biasakan sebelum memulai project untuk membaca readme dari project tersebut. Di sini udah dijelaskan kalau project ini dibuat dengan fungsi create next app pada link ini. Selanjutnya untuk menjalankan development server bisa menggunakan npm run dev, yarn dev dan lain seperti ini. Jadi usahakan setiap membuat project, usahakan untuk membaca readme projectnya, atau jika kalian diberikan project yang udah ada, usahakan untuk selalu membaca readme-nya. Selanjutnya kita lihat di package JSON-nya. Ini ada name-nya, ada beberapa script yang bisa kita gunakan, ada dev, build, start, dan line, dan ada dependensi yang kita gunakan. Itu di sini kita menggunakan Next versi 15 dan React versi 19. Oke, selanjutnya kita coba nge-run projectnya, buka terminal baru, lalu npm run dev sesuai dengan script ini, dev. Oke, sudah berhasil run di localhost port 3000. Kita coba.
Oke, sudah berhasil keren. Selanjutnya, hmm, ini struktur folder eh, pada project Next.js. Untuk halaman awal ini tuh berada di file app page.tsx. Jadi untuk mengedit halaman awal bisa mengedit di file ini. Ini coba kita hapus semua. Nah, ini sudah terlihat jadi halaman awal. Jadi ini perbedaan mendasar antara Next.js dan React.js adalah untuk membuat halamannya kita bisa dengan membuat folder lalu dimasukkan page.tsx. Misalnya seperti ini. Misalnya kalau kita ingin membuat halaman baru seperti profil, kita perlu membuat folder profil lalu buat page.tsx di dalamnya. Profil, ada page.tsx, halaman profil. Soalnya kita coba ini main profil. Nah, ini udah muncul jadi halaman profil seperti itu. Berbeda dengan CRA yang kalian kerjain sebelumnya, kan kalau CRA sebelumnya yang kalian kerjain itu untuk membuat routingnya kalian harus melakukan seperti ini. Ini nambahin padnya, selanjutnya nambahin elemen yang akan digunakan. Kalau di Next.js kita cukup dengan membuat folder lalu nambahin page.tsx di dalam folder tersebut. Terus ini ada sedikit perbedaan terkait routing pada Next.js app router versi terbaru dan page router versi lama. Next.js sendiri sejak Next.js 13 sudah menerapkan app router, yaitu jadi struktur foldernya itu berada dalam folder app, dan untuk membuat halamannya dengan membuat folder profil folder nama halaman tersebut lalu ditambahin dengan file page.tsx. Sedangkan untuk versi lama dari Next.js, dia menggunakan versi page router, yang mana dia berada di dalam folder pages, bukan dalam folder app, tapi dalam folder pages. Lalu selanjutnya membuat folder sesuai dengan nama URL-nya dan ditambahin dengan index.tsx. Jadi ini perbedaan antara versi Next.js lama dan versi Next.js yang baru. Sedangkan untuk CRA itu kan yang kalian kerjain sebelumnya seperti ini. Menentukan path lalu menentukan elemen yang akan digunakan. Selanjutnya di Next.js itu ada namanya dynamic route, yaitu routing yang URL-nya bisa diubah-ubah, disesuaikan. Misalnya blok, lalu di sini diisi ID bloknya. Ini dinamakan dynamic routing. Untuk membuat dynamic routing cukup dengan membuat nama URL-nya misalnya blok, lalu di dalam folder blok ini ditambahin kurung siku, lalu ID atau kode yang bisa kita ambil petnya, lalu di dalam ini kita buat lagi page.tsx seperti itu.
Ini udah muncul halaman blok ID. Namun untuk mengambil ID blok ini misalnya ABCD1 2 3 4 itu kita perlu mengambilnya dari sini. Um, String. Jadi di sini kita memasukkan parameter params, selanjutnya cons id. Ini ID ini disesuaikan dengan nama folder ini. Kalau di sini ID, kita panggilnya juga ID di sini. Tapi kalau di sini misalnya kode, di sini kita ganti jadi kode seperti itu. Bentar. Nih, kita berhasil mengambil ID dari ambil kode dari URL ini menggunakan kode seperti ini. Kenapa di sini harus ada asing? Karena untuk mengambil pet kode pada URL itu kita perlu menggunakan fitur await untuk mengambil paramsnya seperti itu. Ini dari Next.js memang udah seperti itu. Sebenarnya cukup segini sih, yang lainnya sama seperti React, cuma perbedaannya ada di routingnya seperti ini. Cuma keuntungan pakai Next.js ini aturannya udah mereka buat sendiri, jadi kita tinggal ngikutin. Sedangkan kalau React kita harus membuat aturan kita sendiri. Terus misalnya untuk berpindah halaman dari halaman awal ke halaman lainnya, kita bisa menggunakan hooks namanya router. Kalau di CRA kan kita harus menginstal React Router DOM, tapi kalau di sini udah ada bawaan, jadi bisa langsung kita pakai use router. Berpindah halaman kita bisa pakai router dot push dot lu ditambahin URL yang akan kita gunakan.
router push profile. Hmm. Oh iya, Next.js itu ada server side dan client side. Jadi eh, agak ribet sebenarnya Next.js kalau masalah server side dan client side. Cuma kan kelebihannya dia punya server side dan client side. Kalau React itu hanya berjalan di sisi client, sedangkan Next.js bisa berjalan di server dan bisa berjalan di sisi klien atau di browser. Jadi untuk menggunakan fitur on click atau router ini kita hanya bisa menggunakannya di sisi klien, sedangkan Next.js secara otomatis pada halaman page tsx ini dia menjalankan fungsi ini di sisi server. Jadi misalnya ini kita coba console log. Jika halaman ini kita refresh, maka di konsol lognya ini ada terlihat tulisan server seperti itu. Dan di sini juga muncul konsol log server set. Sedangkan kalau kalau konsol lognya berjalan di sisi klien, maka di sini nggak akan seharusnya di sini tidak akan muncul, namun cuma muncul di sisi ini di browser seperti itu. Jadi biasanya untuk memisahkan antara sisi server dan sisi klien yang berjalan, kita buat folder baru namanya container. Jadi di sini logic logic untuk komputasi yang berada di klien bisa kita buat di sini. Nah, ini home page. Kita tambahin index.tsx. Ini profile pic di client side. Ini home page di client side. Terus ini home page di server side. Jadi ini kita hapus. Kita panggil home page-nya. Terus untuk sisi klien di sini harus kita bedakan dengan menambahkan use client di atasnya. Komponen-komponen yang berjalan di sisi klien semuanya harus ditambahin use client pada filenya. Eh, Sebenarnya ini fitur di Next.js App Router ya lumayan mengganggu sebenarnya fitur seperti ini. Sedangkan pada page router di versi-versi sebelumnya eh, penggunaan klien dan server side bisa dibilang cukup simpel sih. Cuma saat ini setelah update di Next.js 13 dan sudah menggunakan app router, jadi semua komponen klien eh, harus dibedain dengan menambahkan use client di filenya di paling atas seperti ini. Jadi kalau coba kita refresh, ini ada console log dari server side, di sini console log client side. Seharusnya di sini kalau di versi build seharusnya di sini client side nggak muncul.
Jadi anggap aja kontainer ini di versi CRA itu sebagai views atau page yang biasa kalian buat. Selanjutnya kita coba untuk pindah ke halaman profil dengan menggunakan router tadi. Router.push.profile. Ini settingan CSS-nya karena kita pakai Tailwind jadi kereset semua. Coba kita matikan aja. Kita cuma pakai Tailwind utilities-nya. Oke, udah kelihatan. Jadi ini button untuk ke halaman profil menggunakan use router. Seperti itu berhasil. Jadi untuk berpindah ke halaman ke halaman lain kita bisa memanfaatkan hooks dari use router seperti itu. Dan ada banyak hooks lainnya yang ada pada Next.js, bisa dilihat di ini ada use param, ada use pet name, ada user param, banyak hook lain yang bisa digunakan yang udah ada di Next.js sendiri. Jadi nggak perlu instalasi. Misalnya di ini kita buat lagi di profile page. Profile page. Ini user param
Di sini ada users param itu untuk mendapatkan param ID. Misalnya di halaman profil ini kan ID paramnya nggak ada. Kalau kita tambahin tanda tanya ID sama dengan kita bisa dapat ID-nya. Jadi untuk ngambil param pada URL ini bisa pakai users param seperti itu. Jadi terus ada yang bertanya hooks itu apa ya? Apa ya hooks ya? Hmm, simpelnya hooks itu semacam fungsi yang bisa digunakan berulang-ulang. Di kalau hooks pada React itu ada useState itu fungsi untuk menyimpan dan mengubah nilai seperti useState. Terus ada useEffect ini fungsi untuk menangani efek samping untuk fetching data. Jadi simpelnya hooks itu fungsi yang bisa digunakan berulang-ulang. Jadi kalau mau paham lebih lanjut bisa buka ada namanya website usehooks.com. Ini adalah hooks yang bisa kita pakai semacam fungsi yang bisa kita gunakan berulang-ulang. Seperti use local storage ini fungsi untuk nyimpan ke local storage. Terus use Windows size ini fungsi untuk ngedapatin ukuran Windows. Jadi bisa dibilang hoax itu lebih ke fungsi sih. Cuma di React sendiri kita nyebutnya hoax karena agak itu fungsi tapi khusus 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 hanya bisa digunakan dari React sendiri. Udah cukup terjawab Mas topik. Jadi itu hoax itu fungsi yang bisa yang digunakan di React, sedangkan fungsi biasa itu ya fungsi yang bisa digunakan di mana aja. Jadi kalau dibandingin dengan CRA itu hanya sebatas ini sih. Next.js sudah ada routingnya cukup dengan membuat folder lalu nambahin page.js, sedangkan React CRA yang kalian gunakan sebelumnya harus membuat rutenya dalam kode seperti ini. Bagaimana petnya lalu elemen apa yang digunakan pada petnya seperti itu.
Terus di next sendiri ada layout. Layout ini kalau layoutnya berada di root folder di app ini, berarti layoutnya akan digunakan di seluruh halaman page. Misalnya di sini body-nya coba kita ganti style background color red. Jadi semua halaman nantinya akan punya background color. Sedangkan kalau kita buat layout lagi di layout ini, kita copy ke halaman profil. Background colornya kita ganti jadi blue.
Kita skip dulu layout ini. Kalau untuk project kompleks lebih mudah maintenance menggunakan Next.js atau React CRA, lebih mudah Next.js sih. Soalnya kalau CRA itu kalau salah satu misalnya di salah satu halaman ada yang error maka projectnya nggak bisa di run di dev seperti itu. Coba kita ini misalnya ada salah satu yang error misalnya di halaman archive. Oh, ini VGS ya. Pokoknya kalau CRA itu kalau salah satu file ada yang error maka aplikasi tidak bisa di run, sedangkan kalau Next.js karena dia udah nerapin
code code splitting. Jadi setiap halaman itu mempunyai file index HTML dan JS-nya sendiri. Jadi kalau misalnya ada satu halaman yang error, maka halaman lainnya tidak akan berpengaruh seperti itu. Jadi untuk project yang kompleks, mending si Next.js karena eh, Next.js itu udah nerapin code splitting. Jadi nggak ngebundle jadi satu file JS besar. Sedangkan kalau React.js itu dia kalau di build akan ngebundling jadi satu file JS besar. Jadi saat pertama kali ngeload dia akan lumayan memakan storage yang besar seperti itu. Nah, seperti ini kalau file JS ini di build dia cuma ngebentuk satu file JS dan satu file CSS yang mana ini size-nya 185 KB lumayan besar. Jadi eh, dia ngebundle semua aplikasinya dalam satu file JS. Jadi untuk load pertama agak berat. Sedangkan kalau di Next.js kalau di build agak PR sebenarnya Next versi baru ini karena lumayan banyak yang harus di setup. Cuma ya hasilnya lumayan bagus.
Nah, ini hasil build-nya. eh, Page-nya dipecah menjadi beberapa bagian. Jadi yang mana, jadi ngebuat load time pertama kali itu lumayan cepat karena ini dipisah berdasarkan profil, berdasarkan blok, berdasarkan rute yang kita buat. Sedangkan kalau di CRA dia ngebundle semua jadi satu file, jadi lumayan cukup berat. Kalau sebenarnya bisa disetting untuk melakukan code splitting, cuma ya kita harus ke setting manual. Nggak, sedangkan next sudah ada bawaannya untuk code splitting aplikasi berdasarkan rute yang ada. Sebenarnya karena Next.js ini dia bilangnya full stack ya, jadi kita bisa buat API juga di sini. Jadi bisa nggak hanya front end, kita bisa ngebuat API atau back end di sini. Karena waktunya bentar lagi habis. Contoh, ini project Next.js yang full stack. Jadi kita bisa buat API juga di sini. Di sini ada API out menggunakan out root. Sini kita ngecek. Di sini kita pakai Prisma, Prisma client untuk koneksi ke database-nya. Ini database-nya kita pakai Prisma yang dikoneksikan ke PostgreSQL. Jadi Next.js ini nggak cuma bisa buat front end, tapi juga bisa buat back end-nya seperti itu. Mungkin cukup sekian karena waktunya udah mau habis juga. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di grup aja. Mungkin sebelum itu bisa dicoba-coba dulu ngebuat project dengan Next karena di di kelas React Expert selanjutnya eh, kalian diharapkan nggak pakai CRA lagi tapi udah pakai framework seperti Next.js atau framework lainnya seperti itu. Jadi cukup sekian kiranya. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di grup aja ya. Oke, terima kasih yang sudah datang dan menyempatkan waktunya untuk hari ini. Selamat malam. Malam Mas, makasih.